Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Wali Kota Bandung yang telah berkenan hadir dan menyempatkan dan meringankan langkahnya untuk berada di acara. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwasanya alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi bersama dalam keadaan sehat walafiat pada acara groundbreaking pembangunan Skywalk Cihamplas tahap 2 dan kolam retensi Sinaraga Kota Bandung tahun anggaran 2018. Kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Bapak Wali Kota dan hadirin yang kami hormati, pada tahun 2018 merupakan akhir masa RPJM periode 2013-2018. Dalam RPJM Kota Bandung terkandung visi terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera. Makna visi tersebut bagaimana mewujudkan Kota Bandung menjadi contoh dalam terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Kita bangun saat ini adalah pembangunan Skywalk Teras Cihamplas. Upaya tersebut sudah dimulai sejak tahun 2016 dan pada tahun 2018 saat ini akan dilanjutkan Skywalk tahap 2. Untuk pembangunan Skywalk ini direncanakan dengan panjang 253 meter dan lebar antara 7,20 sampai dengan 16,40 meter dengan pagu anggaran sebesar 23 miliar 6 juta rupiah dengan masa pelaksanaan konstruksi selama 120 hari kalender atau 4 bulan. Dengan rencana konstruksi Skywalk tahap 2 ini akan menyambungkan dengan Skywalk yang telah dibangun terdahulu. Jalur Skywalk ini nantinya akan menghubungkan Jalan Taman Sari sekaligus akan menghubungkan taman-taman yang berada di bawah jembatan Pasupati atau Taman Film dan Taman Joglo. Bapak Wali Kota dan hadirin yang saya hormati, sekalian dengan kegiatan groundbreaking ini, kita juga melakukan kegiatan groundbreaking kolam retensi Sinaraga yang kadang banjir yang kerap terjadi di Kota Bandung khususnya sepanjang Sungai Citepus merupakan peristiwa yang selalu berulang setiap tahun. Adapun luas lahan yang akan digunakan untuk kolam retensi tersebut sebesar 6.491,52 meter persegi dengan kapasitas tampung direncanakan sebesar 19.473 meter kubik air. Selain berfungsi sebagai kolam tampungan untuk air, kolam tersebut juga berfungsi untuk parkir air. Yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Wali Kota Bandung diakhiri kata-kata peresmian. Hadirin kita sambut Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Bapak Arif Prasetya selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Yang saya hormati Kasat Binmas Polrestabes Kota Bandung dan Ibu dan Ramil di kecamatan di wilayah Taman Sari yang saya banggakan, forum komunikasi pimpinan wilayah, para camat-camat yang terkait di sini dan seluruh hadirin media yang saya hormati. Oh juga Kepala WLP Pak Doni, di depan Pak Doni. Yang pertama saya mohon maaf terlambat, tadi saya ada kecelakaan, jadi sepeda saya ditabrak motor yang berlawanan arah, Pak. Kenapa berlawanan arah? Dia panik di depan ada razia, terus balik kanan mengambil jalur yang melawan arus. Dicek tidak ada nomor plat nomornya, tidak bawa SIM, tidak bawa STNK, melawan arus nabrak wali kota Busana 5.
langsung diciduk. Jadi itu pelanggaran lalu lintas terbanyak dalam sejarah Bandung eta dia. Motor bawa plat nomor, tanya mana SIM nggak bawa SIM, tanya STNK nggak bawa STNK, melawan arus, nabrak wali kota. Nah, hari ini sengaja saya meminta pada jajaran untuk melakukan groundbreaking karena 4 minggu lagi saya selesai sebagai wali kota. Tentunya ingin semua yang direncanakan dengan baik bisa saya hadiri, minimal proses memulainya kan begitu. Nanti proses peresmiannya tentulah oleh wali kota selanjutnya, paling saya sebagai undangan kan begitu ya Pak Arif. Nah, Skywalk ini satu menandai bahwa hidup itu harus penuh gagasan Pak. Kalau hidup tanpa gagasan, Bandung biasa-biasa aja, percaya sama saya. Kalau Bapak para ASN ini bekerja hanya dengan apa yang ada, bukan apa yang baru, maka Bandung tidak akan ada apresiasi, tidak akan ada perubahan. Contoh, Skywalk tahap 1 itu mendapatkan penghargaan, ya. 3 besar destinasi pariwisata terpopuler 2017. Itu ranking 3 dari 10. Ya, dari 10 yang menjadi finalis Bapak Ibu, 9-nya itu adalah destinasi alami ciptaan Tuhan, kira-kira gitulah. 1 dari 10 itu ya ini buatan manusia, kira-kira begitu. Jadi kalau Bandung mau terus juara, Bandung mau terus diapresiasi, tiap tahun harus ada proyek baru yang baik, yang keren, yang memberi nilai tambah. Ya, jadi itu pesan saya khususnya kepada Dinas PU. Di tiap tahun Pak Arif harus bangun jembatan baru, harus bangun danau baru, harus bangun pedestrian baru, terus gitu, ya. Nah ini juga saya apresiasi, tapi juga sebenarnya koreksi. Harusnya proyek ini tahun lalu selesai. Ini adalah proyek yang gagal lelang kan di 2017. Satu dan lain hal lah, baru bisanya sekarang. Nah ini tolong diperbaiki lagi Pak Arif. Ya, uang rakyat harusnya cepat kembali ke rakyat. Nah, ini udah telat setahun, ya. Tapi saya datangi karena sayang sudah dikonsepkan. Itu landingnya di depan gereja Pak Arif. Jadi lurus, ya, jangan di Jalan Dagonya. Landingnya di depan gereja yang Taman Cikapayang sisi belakang, ya. Jadi nanti lurus, terus bikin lift atau tangga, disitulah kira-kira tolong arsiteknya dirancang. Sehingga nanti orang-orang turis populerkan oleh media, jika ingin ke Cihamplas, cukup parkirnya di Jalan Dago Pak, di hotelnya masing-masing, terus jalan aja ke sini, gitu kan? Itu maksudnya, sehingga nanti mengurangi pergerakan lalu lintas mobil. Yang berikutnya Pak Arif, konsep Skywalk ini sebenarnya harus ada gedung parkir. Jadi tolong koordinasikan dengan wilayah. Harusnya tidak boleh ada parkir di trotoar. Ini kan saya toleransi ya, parkirnya masih di trotoar. Harusnya ada gedung parkir. Nanti semua mobil Cihamplas masuk ke situ. Ya, seperti halnya mobil-mobil ke Ciwok, ya, disedot semua parkirnya di situ, tuh betul. Nah sisanya harusnya disedot lagi oleh sebuah gedung parkir. Maka nanti jalan Cihamplas nggak ada yang parkir, semua jalan kaki nyaman dan seterusnya. Ya. Kemudian tahun depan proyek trotoarisasi, Pak Arif. Sebenarnya dulu trotoar itu tidak begitu, itu karena dananya pas-pasan, jadi cuma seadanya. Dulu idealnya seperti yang Gaudi yang di Spanyol itu Pak. Jadi kalau Cihamplas itu harus lebay, ya. Ingat Cihamplas segalanya harus heboh. Boleh, Dago harus diem, kan begitu. Jadi hidup itu seimbang. Ini tata kota ya, Jalan Dago harus enakan, Cipaganti tenang. Pasca Cihamplas, wah pokoknya nama Saharinina jalan namanya Cihamplas gitu, ya. Lebaynya tata kota ada di Cihamplas, ya boleh. Maka Cihamplas boleh ada reklame yang aneh-aneh di sini tempatnya, silahkan. Udah kita atur. Jika di Hong Kong
ya ting juralin boleh, tapi di sini gitu kan, bawa Asia Afrika nggak boleh, masuk jalan berwibawa, jalan Dago Merdeka nggak boleh, kira-kira gitu. Jadi ini pidato saya tolong diingat-ingat ya, karena nanti saya nggak akan bahas teknis lagi sebagai gubernur, tapi saya akan mengingatkan bahwa sebenarnya yang namanya Trotol Ciamplas itu harus heboh Pak ya, karya seni dari keramik-keramik itu kan oleh artis, atasnya juga sama, kemudian orang jalan kaki ke Dago boleh ngiklan, di tiang-tiangnya tuh harusnya ada iklan, di atasnya boleh ada billboard digital dan lain sebagainya, kira-kira gitulah ya. Dan ini tahap ini hanya satu, nanti jadi gubernur saya akan perjuangkan kita bikin skywalk sepanjang jalur kereta, jadi orang dari Soekarno-Hatta, Kiara Condong bisa jalan kaki Bu, ke Jalan Garuda, Jalan Raja Wali, melipir rel karena rel ini ruang mubazir, dia dipakai untuk kereta. Padahal orang bisa jalan kaki kan, melipir rel, tapi kan nggak nyaman karena tidak didesain. Nah kita bikin skywalk di atas, jadi orang bisa tidak usah naik mobil, naik motor, cukup orang Bandungnya dilatih jalan kaki. Jadi paham ya? Sehingga suatu hari orang Bandung itu jalan kaki aja atau naik sepeda seperti saya, walaupun ada risiko ketabrak, tapi itu ada pelanggarannya terlalu besar. Paham ya? Saya ceritakan ini sebagai ilmu, kira-kira begitu, supaya kunaon sih kudu dianggarkan ini, dia harus paham dulu cerita besarnya. Cerita besarnya adalah suatu hari orang Bandung kembali jalan kaki. Karena kalau kita lihat foto-foto zaman Belanda, Bu Rebeka ya, jalan kaki, sepedahan. Kenapa sekarang makin modern, manja, dikit-dikit mobil, jarak dekat mobil. Saya wali kota naik sepeda, kadis-kadisnya nggak ada naik sepeda. 5 tahun saya sorangan ke Payu. Karena apa? Mentalnya memang tidak siap. Wali kota bisa, kenapa yang lain nggak, betul? Bisa. Tapi baik to school sekarang lebih ramai anak-anak mengikuti wali kota. Ya saya nggak akan maksa lah, itu mah pilihan masing-masing. Tapi kalau seorang wali kota bisa, ya kenapa warganya juga tidak? Gitu. Sebelum saya jadi wali kota nggak ada orang jalan kaki di Asia Afrika. So, ingat ya, boro-boro. Sekarang tiap hari, tiap malam, apalagi malam minggu, tempatnya sudah nyaman, tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk hantu, jurig, ya nyaman di Asia Afrika ya. Sehingga kalau ayah jurig beneran ya di Asia Afrika, orang juga nggak akan tahu dan nggak akan takut. Nah, karena udah kebiasaan lihat hantu-hantu yang menakutkan. Itu satu ya. Kemudian hari ini dirangkaikan dengan sebuah upaya infrastruktur banjir. Air itu mengalir dari utara. Nanti tugas saya sebagai gubernur ngatur supaya aliran air tidak bebas seperti sekarang, sedang saya pikirkan. Kalau air sudah mengalir, dia melewati dasar yaitu kota Bandung. Nah kalau airnya deras, sungainya nggak mampu, dia luap, kan begitu. Dan itu tiap tahun menjadi masalah. Pada saat luap, teorinya harus diparkir. Nah ini tempat parkir, jadi kita mendesain tempat parkir. Tapi bukan parkir mobil, tapi parkir air. Pada saat meluap parkir dulu, pada saat hujan sudah reda, si airnya dialirkan lagi mengikuti. Kira-kira gitu teorinya. Jumlahnya harus banyak, duit terbatas saya paham, nanti saya bantu juga dari provinsi. Ada berita baik, Perpres tentang cekungan Bandung sudah turun. Apa artinya Pak? Artinya nanti ada pemerintahan cekungan Bandung yang mengatur Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Sumedang, KBB. 5 ini akan diatur oleh pemerintahan di bawah gubernur. Sehingga nanti urusan air nggak akan tunjuk-tunjukkan. Oh itu mah kabupaten, ini mah Bandung, nggak bisa. Nanti si pembantu gubernur ini akan diberi dasar hukum untuk menindak. Ya, urusan air, urusannya, pokoknya lintas wilayah apalagi. Urusan lalu lintas, kan, urusan macam-macam. Sehingga sekarang kalau saya kagok Pak, ya mau minta tolong ke Bupati Bandung atau KBB, tolong itu Sungai Cikapundung, kotoran sapinya, kagok karena satu level kan. Tapi kalau nanti oleh pemerintahan cekungan Bandung, itu langsung
bisa diambil tindakan, bisa dianggarkan Pak Arif. Jadi semua kayak yang namanya Sirnaraga itu masuk teori masalah datang dari masalah bersama, jadi bukan masalah Bandung, ini masalah datang dari AIT dari sana kan. Jadi itu, jadi banyak berita baik. Maka saya bilang 5 tahun ke depan masa keemasan Bandung. Jadi masa keemasan Bandung bukan di zaman saya, tapi di 5 tahun ke depan, karena Pak Oded akan mempertahankan prestasi, mantan wali kota jadi gubernur akan membantu maksimal tuh. Jadi akan membahas saya kita dasarnya meceyah sebenarnya, jadi ramai. Tapi titip dari saya tadi, tolong ASN-nya banyak gagasan. Jadi saya menantang Pak Arif, apalagi yang infrastruktur yang harus jadi tempat terbaik Pak Arif se-Indonesia. Sudah sebenarnya, tapi kan gitu. Nanti juga sebagai gubernur saya akan menata dari Gazebo sampai monumen, akan saya bikin basement. Jadi nanti kaki limanya saya taruh ke basement, sehingga dari monumen perjuangan sampai ke Gazebo nanti dibikin alun-alun yang keren lah. Ya. Tunggu tanggal mainnya. Gitu. Itu saja ya. Jadi mudah-mudahan lancar dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini groundbreaking Skywalk Cihamplas tahap 2 dan groundbreaking kolam retensi Sirnaraga secara resmi kita mulai. Nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menekan tombol sirine sebagai tanda dimulainya groundbreaking pembangunan Skywalk Cihamplas tahap 2 dan kolam retensi Sirnaraga Kota Bandung. Baik, kita hitung 5 mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Bantuan. Dan juga sarung tangan, ada topi dan juga batu pertama. Dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dan juga oleh Polrestabes Bandung, kemudian juga dari Kodim 018 BS dan Kejaksaan Negeri Kota Bandung dan tentunya dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung. Kita semua berharap Iya, Pak Emil senyum. pembangunan dapat berjalan dan sesuai dengan apa yang diharapkan pada waktu dan tempat waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, dengan rangkaian acara pada kesempatan pagi hari ini secara resmi telah selesai. Kami katakan terima kasih atas perhatiannya. Kami menyampaikan. Ya, jadi hari ini kita melanjutkan proyek-proyek infrastruktur Kota Bandung ya. Jumlahnya banyak tapi kita mulai tengah tahun alhamdulillah. Ini Skywalk tahap 2, nanti tahap 3-nya menghubungkan ke Cihamplas ya. Jadi akhir 2019 harusnya turis-turis wisatawan yang ada di Dago tidak usah naik mobil, cukup naik jalan kaki dari Cikapayang lurus ke Cihamplas, kira-kira begitu. Kemudian trotoarnya nanti diperbaiki karena Cihamplas sudah diputuskan sebagai destinasi pariwisata kota nomor 1. Juga secara tata reklame juga dijadikan tempat yang khusus itu artinya boleh macam-macam. Jadi memang ini daerah yang eksperimental secara perkotaan. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat kolam-kolam retensi ya, lanjutan khususnya di Sirnaraga dan 6.000 meter, mudah-mudahan Cetepus sebagian airnya kalau meluap bisa kita parkir sehingga mengurangi yang namanya banjir secara keseluruhan. Nah, 2 ini dari sekian banyak di akhir masa jabatan saya, mudah-mudahan akhir Desember bisa selesai sehingga membantu kelancaran pembangunan Kota Bandung. Pak, detailnya yang sekarang berapa meter Pak? Panjangnya 250 meter, biayanya sekitar 23 miliar.
Ada disabilitasnya nggak Pak? Sama aja, nggak ada perubahan. Semuanya sudah menjadi standar, jadi itu mah basic ya. Pak katanya yang khusus skywalk 2 nggak ada seragam Pak? Ada, tapi sangat kecil. Sisa aja yang belum terangkut di Skywalk 1. Sudah saya perintahkan Pak Adit, yang mana Pak Adit? Jadi, ya. Itu yang danau gimana Pak? Itu bisa menampung air berapa? Danau berapa kapasitas Pak Arif? 16.400 sekian. 16 ribuan meter kubik. Mudah-mudahan memadai untuk mengurangi deras pada saat meluap situ. Oke, sip.